Baik, kembali lagi di channel Baby Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website CNBC Indonesia. Informasinya yaitu aturan baru ASN, PNS kaya tunjangan, ini nasib honorer dan P3K. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, CNBC Indonesia. Jelang tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, aparatur sipil negara atau ASN memiliki payung hukum terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-undang itu telah dibahas sejak 18 Januari 2021 oleh Komisi 2 DPR dan pemerintah, dan menjadikannya sebagai salah satu undang-undang yang paling lama dibahas. Undang-undang itu pun akhirnya ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Oktober 2023. Undang-undang itu menjadi signifikan keberadaannya karena menjadi landasan hukum yang menyelamatkan tenaga honorer dari pemutusan hubungan kerja atau PHK masal yang seharusnya dilakukan November 2023. Selain itu, menjadi aturan yang memberikan hak pensiun bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berkat Undang-Undang DPR, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas saat sidang paripurna DPR yang mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang. Dengan beberapa manfaatnya itu, maka tak salah bila undang-undang ini menjadi produk hukum krusial pada 2023. Meski begitu, undang-undang ini tak akan berjalan tanpa adanya aturan turunan yang merinci ketentuan ASN. Aturan turunannya pun hingga kini masih dibahas pemerintah, seperti diantaranya peraturan pemerintah tentang manajemen ASN dan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan. Adapun sejumlah aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, diantaranya pemberian kesamaan hak antara penyandang status PNS dan P3K, sebab hak-hak yang ditetapkan dalam undang-undang itu sudah menggunakan istilah ASN. Selain itu, istilah PNS pusat dan PNS daerah juga ditiadakan karena hanya mengenal istilah pegawai ASN. Hak pegawai ASN berhak diantaranya berupa penghargaan dan pengakuan dalam bentuk material dan atau non-material yang terdiri atas penghasilan gaji dan upah, penghargaan yang bersifat motivasi, finansial dan non-finansial, hingga tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau tunjangan dan fasilitas individu. Selain itu ada jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, hak lingkungan kerja yang sehat, fisik dan non-fisik, pengembangan diri atau pengembangan talenta dan karir, dan atau pengembangan kompetensi, dan bantuan hukum, litigasi, dan non-litigasi. Ketentuan lainnya yang kerap menjadi sorotan ialah jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Demikian juga sebaliknya. Jangan-jangan ke depan ada Wakapolri yang membidangi pelayanan masyarakat dan seterusnya. Sangat mungkin ini dibuka. Tapi ini sesuai dengan keperluan dari institusi yang dimaksud, bisa TNI atau Polri, ujar Azwar Anas saat berbicara ketentuan resiprokal itu.
Melalui undang-undang ini, pemerintah juga tak lagi menginginkan ASN khususnya PNS merasa nyaman dengan kursi yang mereka duduki. Karenanya, pegawai ASN dapat diberhentikan bila tidak berkinerja sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 3 huruf F. Di sisi lain, yang terkait dengan honorer juga ditetapkan secara khusus. Dari semula ketentuannya ditiadakan sejak November 2023. Namun dalam undang-undang itu, penghapusan pegawai honorer dan non-ASN lainnya ditetapkan menjadi tahun 2025. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN. Kalau normatif mereka tidak lagi bekerja pada bulan November 2023. Disahkannya RUU ini menjadi undang-undang memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya kami amankan dahulu agar bisa terus berkarya atau bekerja. Tutur Aswaranas. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Dan berpikir positif. Ayo dukung channel Teguh History, caranya dengan like, share, subscribe, dan klik notifikasi loncengnya agar teman-teman semuanya bisa mengikuti update informasi terbaru di channel Teguh History. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.